bisa menyimak gitu kan. Sebelumnya saya mau tahu suara saya kedengaran atau tidak ya? Kalau yang kedengaran boleh dong jempolnya dua-duanya. Oh, insya Allah suaranya jelas ya. Angkat jempol semua nggak bisa. Alhamdulillah ya, insya Allah, alhamdulillah. Makasih. Iya Bunda, kita di sini ngobrol santai, tapi insya Allah santainya bermakna ya Bunda. Alhamdulillah kita dipertemukan di komunitas 100 juta, di mana di dalamnya adalah bisnis propolis gitu. Dan bagi saya, insya Allah teman-teman insya Allah juga meyakini ini bukan kebetulan. Ini sudah Allah pilihkan untuk kita, gitu loh. Jadi insya Allah kalau memang kita sudah dipertemukan di sini, kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk mengikutinya, insya Allah kita akan jatuh cinta. Itu yang saya rasakan. Karena sampai saya pertama bergabung ya Bunda, kalau saya mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau saya bergabung memang merasakan manfaatnya, gitu. Dan itu kunci pertama. Saat sudah merasakan manfaat dari produknya, kita ikuti program-programnya, mulailah kita jatuh cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta, itu akan melakukan apapun dengan nyaman, gitu. Menjalani bisnis ini dengan nyaman. Seperti itu. Jadi gimana caranya supaya jatuh cinta? Ya harus saling kenal. Gimana cara kenalnya? Ya ikuti semua programnya. Itu yang saya sarankan untuk teman-teman. Jadi satu di sini, pertama yang saya ingatkan di awal adalah apa dream-nya teman-teman. Ya, setiap kita punya dream, bahkan Pak Ipo sendiri sering mengingatkan besarkan dream kita gitu. Jangan hanya sekedar mau gabung di bisnis di BP, oh iya gitu, minimal keluarga saya bisa minum BP gratis. Ya itu yang akan teman-teman dapat gitu loh. Oh saya mau ikut BP, sekedar jualan buat nambah uang belanja di dapur. Ya itu yang teman-teman dapat. Jadi belajarlah belajar bermimpi besar, mengeluarkan kata-kata yang memang positif gitu loh teman-teman. Seperti itu. Jadi beda rasanya gitu loh. Seperti kalau saya sering mengatakan dream itu seperti tujuan ya gitu. Bukan sekedar kita mencari harta untuk dunia gitu, tapi gimana caranya bisnis ini bisa berkesinambungan menjadi amal jariah buat kita, maka bisa kita libatkan dream kita untuk mencari ridho Allah gitu loh. Insya Allah di sini yang paling mudah sekali ya sesuai dreamnya itu kebutuhan kita sehari-hari. Pasti tiap teman-teman berbeda gitu. Kalau saya memang dreamnya waktu itu niat banget saya ingin bisa umroh bersama keluarga saya, keluarga besar saya. Gimana caranya saya insya Allah mau sampai ke tanah suci. Dari apa? Dari hasil bisnis saya. Jadi teman-teman, saya setiap melangkah keluar dari rumah, salah satu yang saya ucapkan apa? Labaik Allahumma labaik. Itu keluar rumah. Saya mengucapkan labaik Allahumma labaik. Bahkan ada untung dari jualan saya cuma mengatakan ini buat tabungan umroh. Dan kalau saya sudah nabung, bagi saya itu uang hilang dan saya nggak akan utak-atik. Seperti itu salah satu caranya gitu loh. Jadi memang di sini perlu namanya kita pintar mencari uang, juga pintar mengelolanya. Apalagi kalau tadi dibilang mau umroh, lakukan dikit demi sedikit. Pertama niat, setelah niat, contoh ya Bunda ya, ini kalau bicara tentang umroh. Pertama niat, kalau yang kedua sudah pasti setelah niat ya kita namanya mau umroh ya kita daftar dong gitu. Kita bikin visanya terlebih dahulu gitu kan. Kita membuat visa umrohnya, lanjut baru sambil DP umrohnya. Contohnya seperti itu. Dan apapun dreamnya teman-teman bisa teman-teman cicil. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dreamnya teman-teman semakin besar, maka akan lebih semangat lagi. Dan tempel dream itu di tempat yang bisa teman-teman lihat. Gitu. Semakin besar dream teman-teman, semakin teman-teman mempunyai dream membuat teman-teman gemetar menuliskannya, membacanya, insya Allah itu akan membuat teman-teman lebih semangat. Dan setiap ada dream, saya bilang tuliskan waktunya, bukan secepatnya. Secepatnya saya umroh, ya tahun kapan gitu loh. Nah harus jelas.
Desember 2021 saya umroh bersama pasangan, saya umroh bersama keluarga saya. Saya mengumrohkan ibu saya mengumrohkan guru ngaji saya, itu jelas. Gitu teman-teman. Jadi November 2021 peletakan batu pertama untuk rumah saya, peletakan batu pertama untuk musolah saya. Lain itu teman-teman. Jadi jangan berkata mungkin nggak ya. Kalau ada sedikit terbesit seperti itu, langsung kembali lagi Allah Maha Besar. Itu yang pertama ya teman-teman. Dan satu yang membuat saya suka di BP adalah orang-orang positifnya itu banyak. Kita dikelilingi orang-orang yang positif gitu loh. Dan kita harus punya rasa iri bunda, ayah gitu ya. Apa? Saya setiap melihat orang yang memiliki banyak kebaikan, saya meneteskan air mata. Dia bisa, saya pasti bisa. Ya Allah mampukan saya ya Allah seperti dia, minimal seperti dia. Gitu. Jadi saat itu yang pertama kali saya gemetar waktu gabung di BP ya karena saya lihat leader saya 10 juta sedekah untuk lewat BP dan saya merinding. Masya Allah ya Allah saya mampukan ya Allah saya juga mau seperti itu gitu loh. Jadi lihatlah teman-teman yang positif. Insya Allah di BP kita punya teman-teman yang positif banyak ya, gitu loh. Dan nggak bisa dipungkiri Bunda, hampir semua kegiatan itu melibatkan yang namanya kita butuh namanya materi. Bener ya Bunda? Bener atau bener? Bener banget, Masya Allah, bener. Saya punya cita-cita pengen nyokolin anak di tempat terbaik dan harganya tahu sendiri, jutaan. Nah, betul kan? Saya pengen ya pengen bisa bantu anak yatim piatu, ya butuh duit. Gitu. Saya mau hakikahin anak butuh duit, mau umrohin orang butuh duit gitu. Jadi memang Islam itu dituntut untuk sehat, untuk kuat. Sehat apanya? Sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Jadi saya senangnya di BP kita dipaksa. Beneran Bunda, kita di BP dipaksa. Pertama apa? Dipaksa sehat. Ya kita jualan produk kesehatan nggak mungkin dong kita sakit-sakitan. Dalam arti apa? Kita dipaksa untuk menjaga kesehatan. Toh sehat atau sakit memang itu ujian dari Allah ya. Tapi kita ikhtiar untuk menjaga sehat. Jadi akhirnya membuat diri untuk lebih aware lagi dengan diri kita. Dipaksa sehat gitu kan. Juga dipaksa untuk berkata positif, postingan juga positif gitu loh. Enaknya di situ Bunda. Dan dipaksa kaya. Terakhir yang materi kita yang tadi sore sama Pak Ipo adalah kita juga dipaksa kaya. Gitu. Insya Allah semuanya bisa. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kita langsung bicara teknis ya teman-teman. Jadi kalau memang teknis, ada yang seperti ini. Ada beberapa kali ada yang saya kok closingnya masih 1, saya closingnya masih 3. Sedangkan di sebelahnya lagi closing bisa ratusan botol. Bedanya di mana? Bahkan saya berusaha untuk mencari tahu bedanya di mana gitu loh. Satu, teman-teman, kuasai produk knowledge. Nggak mungkin kita bisa ngomong kalau kita nggak tahu produk knowledge-nya. Jadi di sini teman-teman harus tahu apa kelebihan propolis. Yaitu teman-teman harus tahu IRA 6021. Apa coba teman-teman coba diikutin bareng-bareng dong. IRA 6021. Itu terus yang diputar. Ya, teman-teman. IRA. Apa tuh IRA? IRA 2021. Ya, I-nya pertama adalah Inggris ya. Ya udah, kita bicara Inggris, saya menyesuaikan kepada siapa saya bicara gitu kan. Kalau Inggrisnya itu saya lebih fokus dia memiliki 2 musim, seperti itu ya teman-teman. Sehingga lebahnya lebih kuat, tumbuhannya lebih kuat, kandungan flavonoidnya lebih tinggi. Itulah pembedanya, kelebihan British Propolis. I-nya yang kedua adalah imun, untuk meningkatkan imun dan Halo. Halo. Ini dengan siapa yang bertanya? Biar saya selesaikan dulu ya. Sinyalnya hilang. Pertama adalah IRA Inggris, yang kedua I-nya adalah imunitas, gitu kan. Berserta dia membantu penyakitnya apa aja? Ada yang bisa bantu? Kolesterol, ikat ya. I-nya kedua adalah ikat, mohon maaf, ikat. I-nya imun, K-nya kolesterol, A-nya asam urat, D-nya diabetes. Kita menjualnya 4 ini. Walaupun
Di luar itu semua, izin Allah, yang jantung, yang ginjal bocor, itu bisa terbantu gitulah. Hampir semua penyakit terbantu. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa sembuh nggak lewat BP? Udah teman-teman jangan nanya lagi. Saya hanya mengatakan, sembuh dari Allah. Itu ya teman-teman, sembuh dari Allah. Ya BP adalah ikhtiar kita. Alhamdulillah banyak testimoni yang berhasil. Itu yang bisa kita katakan. Dan baru sebutkan, BP itu cara kerjanya bagaimana? Dia meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Itu kalau memang sel-sel rusak diperbarui, alhamdulillah kan bisa membantu kesehatan. Jadi nggak jauh dari itu pembicaraan kita. Terus kalau dosisnya kurang atau lebih itu disesuaikan ya Kak. Karena memang untuk penyakit yang sudah berat, ya sudah pasti dia harus dosisnya dilebihkan gitu loh. Dan tidak ada overdosis. Kembali lagi tadi R-nya, rekomen para Toko nasional. Tokoh nasional, artis, sesuaikan ya teman-teman. Jangan sampai kita bicara sama orang yang memang taat beribadah, terus dikasih artis-artis yang bukan bukan sesuai gitu loh. Jadi alhamdulillah di BP memang Pak founder itu semua ada. Semua mengakui dan semua menjadikan endorse-nya gitu. Jadi bisa disesuaikan. A-nya adalah aroma ya. Aromanya saja sudah menjadi aroma terapi gitu. Kita jadi memang teman-teman sebelum diminum, kalau dicampur air hangat ya, setelah diaduk, kita baca doa basmalah, kita hirup dulu, kita bisa minum. Itu aromanya sudah sebagai aromaterapi. 6.000 satu botol British Propolis itu dihasilkan dari 6.000 lebah pekerja selama 1 tahun. 21 hari. Apa? Insya Allah selama 21 hari apabila menggunakannya secara rutin akan merasakan manfaat. Bahkan ada aja yang 1 hari ini sudah merasakan manfaat. Di sini teman-teman ya. Jadi jangan kita juga tidak sesumbar bahwa BP ini segalanya, tidak gitu. Tapi insya Allah harus dibarengi dengan pola makan yang sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi kuasai produk knowledge-nya. Dan apa kelebihan bisnisnya? Singkatannya adalah Mamamu Memo. Mamamu Memo 5. Ma-nya apa? Ada yang bisa bantu? Manfaat. Manfaat produknya. Sebutkan manfaatnya produknya tadi. Terus yang kedua, mama. Ma yang keduanya apa? Marginnya besar. Margin. Ya. Mamamu, munya apa? Mutu. Mutu. Oke, mutunya bagus, standar premium, standar internasional. Mamamu mentor. Oke, yang O, mo-nya apa? Modal. Coba teman-teman, teman-teman bayangin, kalau orang lain beli suplemen di luar, beli 3 botol dapat diskon nggak? Enggak. Di kita beli 3 botol hanya 650.000, dia mau menjadi bisnis, kita bimbing sampai dia sukses kalau dia mau. Kan di situ. Itulah kelebihannya. Dimentorin dengan ilmu-ilmu yang memang Masya Allah luar biasa dahsyatnya gitu. Sehingga memang sampai waktu itu selalu bicara, apapun caranya saya harus bertahan di BP. Itu saya saking cintai dengan komunitasnya. Semua saya dapat, Bun, ilmu bisnis, ilmu agama, ilmu parenting. Dan itu sangat membantu sekali diri saya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau kalau basicnya teman-teman, kenapa saya dipanggil Cikgu? Karena memang saya adalah guru gitu. Jadi saya berprinsipnya satu, guru insya Allah pasti mengarahkan yang baik. Pak Ipo, Coach Dedi Duit adalah guru kita. Nggak mungkin dia ngarahin kita untuk hal yang buruk. Dia sudah sukses duluan, kalau saya ikutin maka insya Allah kita bisa sukses. Jadi di situ. Jadi prinsip saya nggak pakai tanya, dia ngomong apa ya udah saya jalanin sama sebisa saya. Kalau belum bisa, saya lakukan di mana saya bisa. Bahkan dari pertama saya gabung, saya nggak pernah ditanya RO. Kenapa? Saya sendiri yang ngejar-ngejar RO. Ibarat saya memposisikan diri saya dalam murid gitu loh. Kan pengennya dapat nilai yang bagus gitu loh.
Dan saya cara menghargai diri saya yaitu saya pengen nilainya bagus gitu. Jangan anjloknya terlalu jauh gitu loh. Jadi ya ikhtiar saya di situ. Gimana saya menghargai diri saya sendiri. Di situ teman-teman. Jadi insya Allah ini bisa kita duplikasi ya. Bahasanya saya pun menduplikasi teman-teman yang lain. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, apa sih pembedanya yang selama 1 bulan ada yang closingnya cuma 2, 3, sedangkan yang ini closingnya sudah 100. Kita lihat manajemen langit, apa sih marketing langit dan marketing buminya. Bunda, marketing langitnya tahajud, duha, sedekah, minimal itu dulu. Sama sudah pasti ini yang sunnah ya Bunda, ini yang sunnah loh. Tambah lagi yang wajibnya apa? Sholat memang tepat waktu. Di situ. Jadi bahasanya deketin aja Allah. Allah kan maha pemilik segalanya. Gitu ya. Jadi sholat 5 waktunya tepat waktu, tahajudnya. Bahasa gini, kita lihat dia. Contoh ya. Lihat si A. Di sini tadi ada yang dibahas sama Pak Ipo Santosa, 8 bulan pertama bisa sembuh 100 juta. Di komunitas 100 juta tangguh ada, yaitu Teh Yunita. Jadi 8 bulan pertama dia sudah menembus 100 juta rupiah. Saya amatin, saya aja mengamati. Oh iya, kalau dia bisa melakukan itu, kalau kita mau seperti beliau, samain, kalau bisa lebihin gitu loh. Jadi kalau dia memang bisa sholat tepat waktu, ya ikutin sholatnya tepat waktu. Dia duha misalnya 3 rakaat, kita lakukan 3, kalau bisa 4. Maksudnya bukan 3 rakaat, maksudnya 3 kali, jadi 3 kali 2, 6 ya gitu. Kita lebihkan, kita jadi 4 atau 6 gitu loh. Dan memang kalau bisa lakukan secara konsisten gitu kan. Gimana dengan tahajudnya, sedekahnya, itu loh teman-teman. Dan memang sedekah paling terbaik adalah sedekah pada orang terdekat kita. Muliakan orang tua kita dahulu. Jadi, lakukan itu. Ada yang ngomong, saya udah ngelakuin semuanya. Udahan, nggak ada yang ketinggalan. Duhanya, tahajudnya, sedekahnya, nggak ada yang ketinggalan. Yakin. Jangan pernah merasa puas, Bunda, Ayah. Serius. Tapi yang paling tahu adalah diri kita sendiri ya. Kenapa? 3D. Dendam, dengki, dongkol. Itu menjauhkan namanya rizki. Saya punya anak, saya kesel, saya agak nada saya tinggi sedikit, saya tahu harusnya tadi saya lagi prospek orang closing itu lewat. Jadi hati kita udah bersih belum? Nah, itu yang saya selalu minta. Betul. Saya kalau sujud, Bun, ya Allah, saya memang orangnya agak-agak gimana gitu. Saya kenal diri saya. Makanya setiap saya doa, saya selalu minta, ya Allah, hilangkan amarah, benci, dengki, dendam, dongkol dari hati saya. Karena saya sendiri nggak kuasa dengan hati saya. Apalagi hati orang lain. Nih, ini makin panjang nih Bunda. Karena akan ada yang bicara, suami saya belum ridho, orang tua saya belum ridho. Minta sama Allah. Karena yang memiliki hati mereka adalah Allah. Minta udah. Karena kita kadang mungkin nggak sanggup dengan kita minta persetujuan orang tua, minta persetujuan pasangan, ya minta sama Allah, sama buktikan. Karena Pak Ibu selalu ngomong buktikan kita lebih baik dari BP gitu. Dan terus Bunda, saya nggak di awal sama seperti Bunda lah, saya nawarin 100 orang paling 100 closing. Gitu. Tapi saya pegang satu omongan Pak Ibu, saya pegang omongan beliau apa? Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bunda menawarkan ke orang lain dengan niat bantu dia lebih baik penafkahannya, dengan niat dia kesehatannya lebih baik, masa sama Allah dicuekin? Itu akan jadi deposito kita. Jadi saya tenang. Itu insya Allah udah jadi kebaikan kita. Gitu. Bahkan bisa jadi dibalasnya hari ini, entah nggak tahu kapan. Tapi saya memaknai rezeki Allah itu luas. Saya berpikir, alhamdulillah mudah-mudahan kebaikan kita, Allah jaga anak saya, Allah jaga suami saya, Allah jaga orang tua saya yang jauh di sana. Itu aja.